Selamat pagi, saya Dr. Judi Erlangga. Saya dokter yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sasmita. Baik Ibu Sasmita, kalau boleh tahu umurnya berapa Ibu? 30 ya Ibu ya. Baik. Jadi ada keluhan yang bisa saya bantu Ibu? Nyeri ya Ibu ya di daerah genital. Baik. Jadi untuk membantu Ibu, saya perlu menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu setuju? Ya, baik. Jadi bisa Ibu ceritakan sudah sejak kapan Ibu mengalami nyeri? 3 hari lalu ya Ibu ya. Baik, bisa Ibu ceritakan bagaimana nyerinya? Baik, seperti tertekan ya Ibu ya, sakit sekali. Baik, jadi apakah nyerinya itu hilang timbul atau menetap Ibu? Menetap ya Ibu ya. Baik, apakah ada faktor yang memperingan atau memberat nyeri Ibu? Tidak ada ya Ibu ya. Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal yang sama? Tidak pernah ya Bu ya, ini yang pertama. Iya, baik. Apakah di keluarga Ibu maupun di lingkungan pekerjaan Ibu itu ada mengalami hal yang sama? Di keluarga tidak ada, di lingkungan pekerjaan juga tidak ada ya Bu ya. Baik. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan Ibu. Jadi prosedur pemeriksaan vagina ini memerlukan Ibu untuk membuka pakaian bagian bawah Ibu agar bisa saya melihat dan menyentuh beberapa bagian di area genital Ibu. Jadi serta nanti saya akan memasangkan alat untuk melihat alatnya bernama spekulum Ibu, itu untuk melihat ke dalam vagina Ibu. Untuk prosedur ini memang sedikit tidak nyaman ya Ibu ya, tapi ini penting untuk saya menegakkan untuk membantu Ibu dan menegakkan diagnosis ke depannya. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, silahkan Ibu kencing terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih Ibu. Lalu nanti Ibu akan ditemani perawat saya dan saya akan antarkan ke ruangan. Baik Ibu, apakah Ibu setuju? Ya, baik. Jadi saya pastikan ruangan juga memiliki pencahayaan yang bagus. Sebelum memulai prosedur, saya akan mempersiapkan alat yang akan digunakan, iaitu sarung tangan steril, kapas, larutan antiseptik, spekulum cocor bebek, sonda dan gel lubricant, serta saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Setelah itu, saya akan minta pasien untuk melepaskan pakaian. Setelah itu, saya akan pastikan pasien sudah siap dan nyaman sebelum mulai prosedur. Saya akan meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi litotomi, kaki ditekuk dan sedikit dibuka. Tutupi abdomen dengan alas dan sentil lampu sorot jika ada ke arah genitalia pasien. Setelah itu, saya akan cuci tangan kembali dan saya akan gunakan sarung tangan steril. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada vagina. Baik, sebelum melakukan inspeksi pada vagina, pertama, periksa daerah mons pubis, lihat bagaimana bentuknya, bagaimana distribusi dan jumlah relatif bulu atau rambut pubis. Selanjutnya, ambil kapas, bersihkan antara labia minora dan mayora, sebelah kiri diusap dari atas menuju ke anus bagian bawah, lalu buang kapas ke tong sampah. Selanjutnya, ambil kapas baru, lakukan pada labia mayora dan minora sebelah kanan, diusap dari atas menuju ke anus. Terakhir, ambil kembali kapas baru lalu diusap bagian tengah-tengah vulva sampai ke anus lalu buang kapas ke tong sampah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan inspeksi pada bagian labia mayora dan labia minora dan memisahkan kedua labia untuk melihat pada klitoris, uretra, perineum, dan anus. Seperti gambar, dilihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, keluarnya sekret atau discharge, pendarahan, maupun lesi-lesi kulit lainnya. Selanjutnya, inspeksi kelenjar Bartholin dengan cara pisahkan kedua labia, yaitu labia minora dan mayora, menggunakan kedua jari telunjuk. Kemudian inspeksi area Bartholin, apakah terdapat inflamasi atau benjolan. Kemudian apabila terdapat uretritis atau pembesaran kelenjar Bartholin,
Maka posisikan ibu jari dan jari telunjuk seperti memegang Bartholin, kemudian ulurkan secara halus. Dan apabila keluar discharge, ambillah untuk pengecatan gram dan kultur. Selanjutnya, tetap pada posisi memisahkan kedua labia. Mintalah pasien untuk mengejan lalu batuk. Kemudian, perhatikan apakah terdapat prolaps uterovaginal atau stress incontinence. Selanjutnya adalah prosedur memasukkan spekulum. Pertama-tama adalah bersihkan area genital dengan kapas yang sudah berisi antiseptik pada area labia, vulva, serta pada perineum. Selanjutnya adalah isi lubrikan pada spekulum serta pada bagian area vagina. Selanjutnya, buka labia minora dan mayora pasien dengan jari tangan kiri, telunjuk dan ibu jari. Selanjutnya masukkan spekulum dengan posisi sejajar intraoitus 45 derajat. Setelah setengah panjang bilah sudah masuk, putar 90 derajat. Kemudian buka kunci pengatur sehingga tangkai atas dan tangkai bawah bilah dari spekulum mengenai dinding atas dan dinding bawah vagina. Kemudian fiksasi dengan cara mengunci screw adjuster pada spekulum dan kemudian lakukan inspeksi pada serviks pasien. Baik, sekarang saya akan melakukan inspeksi bagian dalam vagina untuk melihat apakah adanya lesi, benjolan, dan juga cairan yang menumpuk di bagian fornix posterior. Jika ada cairan yang menumpuk, maka dibersihkan menggunakan Clamp-Faster dan juga kapas ataupun kasa sublimat. Kemudian setelah dibersihkan, buang kapas langsung ke dalam tempat sampah. Kemudian di sini juga saya akan memperhatikan bagian porsio untuk melihat ukuran dan warnanya. Ukuran pada wanita yang belum hamil adalah sebesar jempol tangan dewasa, sedangkan pada wanita yang sudah melahirkan sebesar jempol kaki dewasa. Kemudian di sini juga perhatikan ostium uteri externum untuk melihat apakah adanya lesi. Kemudian perhatikan warna dan posisinya. Kemudian perhatikan juga apakah ada discharge pada ostium uteri externum. Setelah melakukan inspeksi pada ostium uteri externum dan cervix, kita bisa mengukur panjang dan arah dari uterus dengan menggunakan sondage. Jadi sondage ini pertama kita masukkan secara perlahan ke dalam ostium uteri externum. Sementara itu, dengan tangan kiri kita memegang fundus uteri untuk memastikan apakah sondage sudah masuk ke dalam fundus. Setelah kita mendorong sondage terus dan tidak bisa didorong lagi, kita mencoba untuk memutar arah dorongan sondage untuk memastikan apakah uterusnya antifleksi atau retrofleksi. Setelah selesai, kita bisa menarik sondage secara perlahan dan melihat cairan dari serviks yang menempel pada sondage dan mencatat panjang dari uterus. Setelah itu, karena pemeriksaan spekulum sudah selesai, kita bisa mengatakan bahwa pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan kita bisa melepaskan spekulum. Yang pertama, membuka skrunya, lalu menutup bilahnya, dan melepaskannya secara perlahan. Kemudian, spekulum bisa kita letakkan pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan palpasi vagina. Sebelumnya saya akan oleskan gel lubrikan di jari tangan saya atau bisa di daerah sekitar vagina. Kemudian saya akan memisahkan kedua labia dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri saya. Kemudian saya akan memasukkan jari tengah tangan kanan saya ke dalam vagina yang diikuti dengan jari telunjuk tangan kanan saya. Kemudian saya akan palpasi di sekitar kejar Bartholin untuk menilai apakah ada massa, ada tonjolan, dan sebagainya. Kemudian saya akan palpasi dinding vagina bagian dalam untuk menilai apakah ada tonjolan, ada massa, dan sebagainya. Kemudian saya akan rotasikan 90 derajat.
Selanjutnya, saya akan memulai pemeriksaan bimanual. Yang pertama dengan meletakkan tangan kiri pada daerah abdomen, di atas simfibis pubis dan di bawah pusar atau umbilikus. Kemudian dua jari tangan yang sudah masuk ke vagina tadi terus dimasukkan hingga ke porsio. Lalu kemudian raba dan periksa ukuran, bentuk, posisi, mobilitas, dan tenderness atau nyeri tekan pada porsio. Kemudian lanjutkan dengan palpasi dan raba bagian fornix posterior, vagina, dan juga kedua fornix lateral. Apakah terdapat benjolan atau massa di bagian tersebut? Dengan palpasi pada bagian ini, ligamen-ligamen uterosakral juga dapat terpalpasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi uterus, di mana saya akan melakukan pemeriksaan secara bimanual dengan menggunakan tangan kiri saya untuk meraba bagian simfisis pubis pasien dan menggunakan tangan kanan saya untuk meraba bagian posterior fornix pasien. Saya akan memulai prosedur dengan meletakkan tangan kiri saya di bagian simfisis pubis dan memasukkan jari-jari tangan kanan saya ke dalam posterior fornix pasien. Di sini saya akan melakukan penekanan secara bersamaan pada bagian bawah abdomen dan juga pada bagian posterior fornix untuk meraba apakah adanya massa, untuk meraba ukuran dari uterus, bentuk uterus, posisi uterus, dan juga apakah terasa nyeri pada pasien. Baik Bu, apakah terasa nyeri? Baik, tidak ada terasa nyeri. Periksa daerah adnexa, daerah termasuk ovarium dan tuba falopi. Di sisi kiri dengan menggunakan jari tangan kanan yang meraba fornix lateral dan digerakkan ke atas dan ke arah samping. Bersamaan tangan kiri mempalpasi pada left ilia fossa tubuh dan nilai apakah ada nyeri, massa atau benjolan. Lakukan kembali pemeriksaan aneksa sisi kanan. Kemudian keluarkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan dan periksa apakah terdapat discharge. Katakan pada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Tutupi tubuh pasien, rapikan alat-alat dan bahan yang digunakan, dan persilakan pasien untuk memakai pakaian dan kembali ke tempat duduk sebelumnya. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan prosedural. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan ucapkan terima kasih.